Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat. Renungan pagi hari ini, Yesus nama di atas segala nama, tanggal 10 Agustus, judulnya adalah Dilambangkan berkas buah sulung yang dilambaikan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, pencipta langit dan bumi, terpujilah namamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha dahsyat dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bangun lagi dengan kekuatan tubuh yang baru, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, apa yang akan kami dengar nanti bisa menolong kami hidup lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami orang yang berdosa ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada musim panas tahun 1844, yaitu pertengahan antara musim panas dan musim gugur pada tahun itu juga, waktu yang diperkirakan sebelumnya, nubuatan 2300 hari akan berakhir, yang kemudian diketahui diperpanjang. Pekabaran itu disiarkan dalam kata-kata kitab suci. Mempelai datang, songsonglah dia. Yang menuntun kepada pergerakan ini ialah karena ditemukan bahwa dekrit Artahsasta mengenai pembangunan kembali Yerusalem yang menjadi permulaan masa 2300 hari itu mulai berlaku pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi, dan bukan pada permulaan tahun sebagaimana dipercayai sebelumnya. Dengan menghitung mulai dari musim gugur 457 sebelum Masehi, yang 2300 tahun hari itu akan berakhir pada musim gugur tahun 1844. Penyembelihan domba Paskah adalah sebuah bayangan dari kematian Kristus. Paulus berkata, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Berkas buah sulung yang pada waktu Paskah dilambai-lambaikan di hadirat Tuhan adalah lambang kebangkitan Kristus. Paulus berkata mengenai kebangkitan Tuhan dan umat-umatnya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. 1 Korintus 15 ayat 23. Saudaraku, seperti berkas-berkas yang dilambai-lambaikan itu, yaitu buah-buah yang pertama masak yang dikumpulkan sebelum musim menuai, Kristuslah buah sulung dari penuaian kekal umat tebusan yang pada kedatangannya kelak akan dikumpulkan ke dalam lumbung Tuhan. Lambang-lambang ini sudah digenapi bukan saja peristiwanya, tetapi juga waktunya. Pada hari ke-14 bulan yang pertama, orang Yahudi pada hari dan bulan di mana selama 15 abad lamanya domba Paskah disembelih. Kristus setelah memakan Paskah bersama murid-muridnya, memulaikan pesta yang memperingati kematiannya sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini.
Pada malam itu juga ia telah ditangkap oleh tangan-tangan jahat untuk disalibkan dan dibunuh. Dan sebagai yang dilambangkan berkas buah sulung yang dilambaikan itu, Tuhan kita telah dibangkitkan dari kematian pada hari yang ketiga, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dalam Kemenangan Akhir halaman 337 dan 348. Saudaraku, marilah kita renungkan lebih dalam. Ketika mempelajari nubuatan, bagaimanakah saya dapat menghindari kekeliruan sungguh-sungguh seperti pengalaman para pionir Advent yang secara keliru percaya bahwa Yesus akan datang kembali pada tanggal 22 Oktober 1844? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Amin.